Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom itu berarti may the peace of the Lord be with you. Biar damai sejahtera Tuhan ada atasmu. Jadi kalau kita bilang shalom, kita sedang memberkati orang. Kalau engkau memberkati orang, Tuhan pasti akan memberkati hidupmu. Amin. Sekali lagi saya mau tes nih. Shalom. Puji Tuhan. Boleh beri tepuk tangan buat saudara sendiri. Oke. Shalom juga untuk semua saudara yang streaming. Dan adalah sebuah kebahagiaan, adalah sebuah kelegaan setiap kali saya ini pulang ke Temanggung saudara. Karena di mana lagi mencari sebuah tempat yang masih dingin, sejuk, udaranya masih seger, makanannya di sini enak-enak, murah pula ya kan. Di sini semua orangnya baik-baik, tidak ada klakson-klakson yang mengganggu, tidak ada kemacetan. Di mana lagi saudara? Jadi ini adalah tempat yang saya bisa bilang ini terbaik loh saudara. Susah mau cari kayak gini, mau kemana? Harus jauh-jauh dulu healing ke luar negeri, keluar kota lain ya. Tapi di Temanggung saudara itu punya semuanya. Itu adalah anugerah Tuhan. Ya, kita akan belajar firman Tuhan yang Tuhan sejujurnya waktu saya akhirnya ada jadwal bisa ke Temanggung, saya ini berdoa, Tuhan kau mau bicara apa buat jemaatmu di tempat ini? Tuhan pengen ngomong apa sih? Tuhan lagi pengen bicara apa? Apa yang lagi jadi kerinduan hati Tuhan? Dan saat saya berdoa, ada sebuah ungkapan atau kata-kata ini yang muncul saudara. Yaitu adalah greater purpose. Makanan apa itu greater purpose? Bukan makanan saudara. Greater purpose, saya langsung artikan saja bahasa Indonesianya supaya kita lebih nangkep. Greater purpose adalah sebuah tujuan yang lebih besar. Di sini saya mau tanya dulu saudara. Siapa dari antara saudara yang hidup di dunia ini memiliki sebuah tujuan? Boleh angkat tanganmu. Yang punya tujuan, yang tahu tujuannya. Puji Tuhan, rata-rata sudah tahu, ngerti kalau hidup di dunia punya tujuan. Saudara, kita ini tidak mungkin hidup di dunia kalau tidak punya tujuan. Kenapa nggak mungkin? Karena apa? Jadi nggak punya arah. Jadi kayak robot. Hidup hanya bangun tidur, makan, kerja, pulang, makan lagi, selesai, tidur lagi. Ditambah tetek bengek lainnya gitu. Kita nggak mungkin hidup tanpa sebuah tujuan. Saya ini sering berbincang dengan beberapa orang, saya sering ngobrol, saya sering belajar dari banyak hamba Tuhan. Dan saya bisa rangkum bahwa tidak ada satupun orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Pasti ada tujuannya, entah itu mau jadi sukses, entah itu mau jadi orang paling kaya, entah itu mau jadi orang paling cantik, paling ganteng, mau jadi selebgram. Pasti punya tujuan. Tuhan pun menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Tetapi hari ini yang sedang Tuhan mau bicara, yang sedang Tuhan mau, ini loh nak hatiku, ini loh kerinduanku, adalah tujuan yang lebih besar. Greater purpose. Kita hidup di dunia satu titik, pasti kita akan mengalami yang namanya Tuhan, tujuan hidupku ini apa ya? Kita mencari. Orang yang sudah jadi orang aja masih pengen jadi orang. Udah ya, selalu ada ungkapan mau jadi orang gitu. Ya mau jadi orang kayak apa? Bisa jadi orang. Tapi ada ungkapan itu. Kenapa? Mencari sebuah tujuan. Nah hari ini Tuhan mau bilang buat jemaat di Shekinah, baik yang ada di sini maupun yang streaming. Tuhan punya tujuan yang lebih besar buat hidupmu. Amin. Tuhan punya tujuan yang lebih besar. Kita tidak diciptakan hanya untuk makan, minum, bekerja. Tidak. Kenapa saya bilang seperti itu? Saudara ini kalau sampai bisa dilahirkan di dunia ini, saudara ini sudah berjuang, sudah menang dari antara calon bayi-bayi yang ada di surga. Gak semua calon bayi-bayi yang ada di surga itu bisa sampai lahir ke dunia, saudara. Enggak.
banyak bayi-bayi di surga yang akhirnya pun tidak bisa dilahirkan ke dunia. Bayangkan, tapi saudara ini yang apalagi di sini usianya lebih tua dari saya, saudara itu memang ditakdirkan dilahirkan di dunia untuk sebuah tujuan. Amin. Jadi bukan iseng, bukan kebetulan. Saudara dan saya ini sudah menang perang jalan menuju lahir di dunia, bertarung dengan para calon bayi-bayi yang di surga. Sudah menang kita ini. Sudah punya tujuan. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, ada tujuan yang lebih besar. Tahukah saudara, setiap kali saudara datang ke gereja, tujuannya bukan untuk memanaskan bangku gereja. Bukan. Bukan untuk mengisi kuota jemaat gereja. Bukan. Ada sebuah tujuan, ada sebuah rencana yang lebih besar yang sedang Tuhan siapkan buat hidupmu. Amin. Saya berdoa saudara tidak menjadi orang yang udah hidupku gini-gini aja lah. Enggak. Tuhan aja pengen yang lebih besar buat hidupmu. Bisa ditampilkan, ini adalah dasar-dasar kebenaran firman Tuhan tentang greater purpose. Saya akan bahas 2 ayat yang buat saya ini sangat penting, yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan, greater purpose atau tujuan yang lebih besar. Saudara bisa renungkan nanti di rumah, saudara bisa pelajari lagi, biar ini menjadi rema, jadi kekuatan buat hidupmu. Ayat yang akan kita pelajari, kita bahas nanti setelah saya kasih ilustrasi saudara. Saya ini mempelajari tokoh-tokoh di Alkitab. Ternyata mereka pun mengalami yang namanya proses, melewati fase tahapan-tahapan sampai hidup mereka mengerti bahwa ada tujuan Tuhan yang lebih besar dalam hidupku. Sampai mereka itu mudeng, aku diciptakan untuk ini toh. Ada fase-fasenya, ada tahapannya. Saya akan coba bawa saudara, kita belajar fase apa sih? Ada 4 tahapan yang membuat kita ini bisa sampai hidup dalam greater purpose, tujuan yang lebih besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang pertama, ini adalah fase yang pertama. Ini adalah fase yang pertama. Kalau saya sebut ini adalah fase bingung. Fase bingung. Ada sebuah fase bingung, fase ketidakpastian dalam hidup. Digambarkan dengan dinding abu-abu. Ini bukan dinding hitam saudara. Kalau gelap itu ya sudah jelas, gelap, gak ada harapan. Tapi seringkali saudara dan saya, seringkali kita manusia memasuki sebuah fase abu-abu. Orang yang berdiri di depan saudara pun pernah ada di dalam fase abu-abu ini. Apa sih fase abu-abu itu? Kalau saudara lihat ini ada seorang perempuan, tapi ini bukan tentang gender, ini menggambarkan manusia. Kita, manusia. Fase abu-abu. Percaya Tuhan, datang ke gereja, tapi ya gak radikal buat Tuhan. Tapi juga gak mundur. Fase abu-abu yang kita harus juga kalahkan spiritnya dari kota ini adalah fase nanggung. Itu harus dikalahkan saudara. Ini fase yang harus dilewati dan dikalahkan. Fase abu-abu, fase apa lagi? Jadi orang Kristen baik-baik. Kristen kok, gak ganti agama, enggak. Gak mundur dari Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, enggak. Tapi ya udah, Kristen aja. Tidak ada yang menyala di dalam sini. Kalau kita punya frasa menyala abangku ya, itu harusnya kita ngomong buat diri kita. Menyala diriku, harusnya begitu. Fase abu-abu. Kaya raya berkelimpahan juga enggak, kurang-kurang banget juga enggak, ngepas. Bukan berarti tidak boleh cukup ya saudara, enggak, bukan. Saya lagi bicara tentang sebuah fase di mana stuck. Tidak berhenti, tapi stuck. Mau maju susah, mau mundur juga enggak. Bukankah seringkali ini yang terjadi?
Bahkan tokoh-tokoh di Alkitab, para pahlawan iman di Alkitab pun, hamba-hamba Tuhan besar pun yang hidup di dunia ini, semua mengalami titik ini. Tapi harus dilewati, saudara. Terlihat ada sebuah apa, saudara? Cahaya. Ada sebuah lubang dan ada terlihat cahaya yang masuk. Ini bicara tentang apa? Ini adalah panggilan Tuhan. Seringkali saat kita dalam fase bingung, fase nanggung, sebenarnya Tuhan sudah bicara. Sebenarnya Tuhan sudah kasih clue. Ini loh nak, rencanaku buat hidupmu. Sudah tak kasih tahu toh lewat nubuatan hamba Tuhan A, B, C, D, E sampai Z. Mau dari Afrika sampai dari manapun datang ke sini sudah tak kasih tahu toh rencanaku buat hidupmu, rencanaku yang besar untuk hidupmu sudah tak kasih tahu. Satu lubang atau titik cahaya itu sebenarnya sudah Tuhan berikan. Tuhan itu gak pernah mau kita terus berada di dalam fase bingung atau fase nanggung, saudara. Gak mau. Karena terlalu eman buat Tuhan. Kalau kita hidup dalam fase nanggung, fase bingung, eman. Tuhan sudah bawa saudara lahir di dunia, sudah menebus dosa saudara dan saya, berkorbankan nyawanya, hanya untuk saudara berada dalam fase bingung, fase nanggung. Itu bukan kerinduan hati Tuhan. Tuhan sudah memberikan secercah cahaya, ini jalanku, ini rancanganku. Fase yang kedua, ya, sebuah harapan muncul ya. Ini adalah fase di mana kalau saya bisa bilang adalah memandang harapan. Yang tadinya manusia ini digambarkan penuh dengan masalahnya. Cicilanku belum selesai, kontrakanku belum terbayar, keluargaku masih hancur berantakan, suamiku masih bermasalah, istriku masih bermasalah, anak-anakku bahkan gak cinta Tuhan. Dari fase di mana manusia penuh dengan masalahnya, masuklah ke fase kedua. Ini saudara, kita harus lewati. Tidak bisa kita skip satu tahapan, enggak. Tuhan mau kita jalan dengan Tuhan, melewati, menang atas setiap fase, setiap tahapan. Yang kedua adalah memandang harapan. Nah ini manusia sudah agak waras, sudah bertobat ya. Hatinya sudah dijamah Tuhan, sudah nyanyi I see the Lord, aku memandang Tuhan. Akhirnya pandangannya, kepalanya mulai terangkat. Memandang siapa? Tuhan. Memandang apa? Rencana Tuhan. Memandang apa? Kerinduan hati Tuhan. Dan akhirnya lama-lama lubang itu semakin besar. Jalan keluar terlihat semakin besar. Breakthrough, terobosannya mulai terlihat, tercium, mujizatnya mulai tercium, kuasa Tuhan mulai tercium. Ini adalah fase di mana memandang harapan. Kalau saudara ada di fase ini, saya mau katakan jangan berhenti sekarang. Jangan keburu-buru nyerah, enggak. Ini belum endingnya. Ini belum selesainya, belum. Lalu ada apa yang ketiga? Ya, akhirnya dinding-dinding, tembok-tembok, nanggung dan bingung itu hancur ya saudara. Waktu saya lihat ini sebenarnya saya itu mau edit gambarnya. Kenapa? Manusianya itu kaget, ya toh? Mak benduduk, apa bahasa Jawanya saya udah agak lupa ya. Kalau kaget itu mak benduduk, mak jeguduk, tiba-tiba dindingnya hancur. Dia kaget. Waktu saya mau ubah, tiba-tiba ada suara di hati muncul seperti ini. Bukankah memang seringkali seperti itu nak? Saat aku berikan terobosanku dalam hidupmu, saat aku mengubahkan hidupmu, bukankah memang seringkali itu adalah sebuah kekejutan? Itu adalah sebuah hal yang kau gak pernah sangka. Dan kau akan nikmati itu, kau akan alami itu. Adalah sebuah fase di mana kok bisa Tuhan, akhirnya masalahku selesai. Akhirnya dinding bingung, dinding nanggungku hancur Tuhan. Dan lihat siapa yang menunggu di luar. Ada Yesus. Pribadi yang menciptakan kita. Pribadi pemilik
masa lalu kita, masa sekarang kita, dan masa depan kita. Memang harus bingung saudara, harus terkejut. Kenapa? Ayatnya di dalam Roma 8 ayat 28. Saya percaya kalau saudara sudah Kristen sejak dini, sejak kecil gitu ya, pasti hatam sama ayat ini. Roma 8 ayat 28. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di situ kata pertama di ayat itu adalah sekarang. Jadi memang waktu kita menjalani fase demi fase kita nggak ngerti seringkali. Yusuf waktu dia dibuang sama saudaranya, dihianati saudaranya, dijual jadi budak di negeri asing, dia nggak tahu. Buat apa? Ini hanya kesakitan yang aku rasakan. Ini hanya masalah yang aku alami. Yusuf gak tahu. Tetapi saat dia menjadi tangan kanan Potifar, saat dia menguasai seluruh Mesir, dipercayakan lumbung pangan dunia, baru dia bisa bilang, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di penjara, dihianati saudara-saudara, dibilang difitnah sudah mati. Oh, ternyata sekarang aku tahu. Jadi kalau saudara ada di fase ini, jangan berhenti. Sitik meneh. Ya, saya suka kalau di Temanggung saya bisa ngomong bahasa Jawa. Kalau di Jakarta susah ngomong bahasa Jawa, ada yang mudeng. Sitik meneh. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Itu loh, ada pribadi yang saudara sembah, yang saudara cintai itu menunggu. Ayo jalan sama aku. Ayo nak, ini loh ada yang besar, ada greater purpose, ada sebuah tujuan yang lebih besar. Ya aku siapkan buat hidupmu. Fase keempat, ya ini saya suka sekali gambar ini. Fase keempat adalah berjalan dalam greater purpose-nya Tuhan. Nanti saya akan ceritakan sebuah kesaksian dari seseorang yang baru-baru ini sangat memberkati hidup saya dan sangat match kesaksiannya dengan apa yang saya mau sampaikan sore hari ini. Saya yakin saudara nggak akan tebak, saudara nggak akan bisa nebak siapa orang ini ya. Nanti saya akan ceritakan. Tapi ini adalah fase keempat, tahapan keempat, di mana akhirnya saudara berjalan dalam tujuan yang lebih besar. Dan kau gak berjalan sendiri saudara. Saudara dan saya ini tidak pernah diciptakan untuk berjalan sendiri di dunia ini, enggak. Lihat, siapa yang memegang tangan kananmu? Tuhan. Dan di sini kanan kirinya ini semoga terlihat ya, ini adalah ladang gandum. Kalau sudah Tuhan berikan terobosan, mujizat, kuasanya dinyatakan, kesembuhan Tuhan sudah berikan, terobosan keuangan Tuhan sudah berikan, tidak pernah hanya untuk dirimu sendiri, saudara. Gak pernah. Tuhan selamatkan saya, Tuhan ubahkan hidup saya, bukan hanya untuk kepentingan saya sendiri, enggak. Saya harus ngalamin yang namanya pahit karena tahu kebenaran bahwa saya anak adopsi. Saya harus menerima kenyataan bahwa mama saya, ibu kandung saya pernah mau aborsi saya, semata-mata bukan untuk sebuah aib, bukan. Tuhan pulihkan sedemikian hidup saya, Tuhan sembuhkan batin, jiwa, hati dan roh saya, bukan untuk diri saya sendiri. Tapi ada tujuan yang lebih besar. Tuhan berkata, itu ada anak-anak muda di luar sana, nak, punya kisah mirip sama kamu. Sekarang pergi keluar, beritakan Injil, bilang sama mereka, ada Tuhan, ada harapan. Itu adalah greater purpose dalam hidup saya. Kalau saudara disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dilimpahi sama Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri. Bukan hanya untuk diri saudara sendiri, tapi ada tujuan yang lebih besar. Ladang gandum bicara tentang apa? Jiwa-jiwa. Gak usah yang jauh-jauh dulu saudara, di sekelilingmu, tetangga, keluarga dulu, tetangga, terus siapa? Di lingkungan saudara. Itu
adalah jiwa-jiwa yang Tuhan tuh mau bilang, itu loh greater purpose dalam hidupmu. Itu rancanganku yang lebih besar buat hidupmu. Sampai nanti ke kota demi kota, ke bangsa demi bangsa Tuhan bawa. Amin. Bukan kebetulan loh ini. Bangsa-bangsa di sini. Saya udah berkali-kali banyak hamba Tuhan ini datang ke sini berkata, ini bukan sekedar bendera-bendera, tapi kau akan dibawa ke bangsa-bangsa. Greater purpose, tujuan yang lebih besar. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Boleh bantu saya bacakan ayat firman Tuhan ini? Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin, puji Tuhan. Ya, dalam Yesaya 55 ayat yang 8-9, saya percaya saudara sudah sangat sering mendengar ayat ini, membaca ayat-ayat ini. Tapi di sini kita akan pelajari kata rancangan dalam bahasa aslinya. Itu menggunakan kata, maafkan kalau pronunciation saya salah, menggunakan kata macasyafah yang artinya adalah pemikiran dan desain yang disengaja. Jadi kalau Tuhan bilang rancanganku, berarti Tuhan berkata pemikiranku, desainku yang memang aku sengaja buat untuk hidupmu, dikatakan bukanlah rancanganmu. Tuhan tidak bilang oke, rancanganmu agak benar, rancanganku yang benar. Enggak, Tuhan jelas bilang melalui ayat ini, rancanganku yaitu berarti pemikiranku dan desain yang aku memang sengaja buat untuk hidupmu, bukan rancanganmu. Ya, berarti apa? Kalau pemikiran kita, desain buat hidup kita sendiri, kita pikirnya, oh aku cuma mau sukses, kaya raya, terus berkelimpahan harta, sudah, itu tok. Tuhan bilang, bukan itu nak rancanganku buat hidupmu. Mohon maaf saudara, saya harus menyampaikan ini, karena ini firman Tuhan kebenarannya. Kau coba tata hidupmu, desain hidupmu sebagaimana cantiknya, indahnya. Bukan berarti itu jelek, enggak. Tuhan mau kita limpah, iya. Tuhan mau kita mengalami breakthrough, pulih dalam segala sesuatu, iya. Tapi Tuhan mau berkata, ada greater purpose nak. Ada tujuan yang lebih besar. Aku punya pemikiran, punya desain buat hidupmu, itu yang lebih besar. Kalau kau berkata, Tuhan kayaknya bangsa-bangsa terlalu jauh deh, Tuhan bilang enggak. Bangsa-bangsa itu deket nak, tinggal naik pesawat, tak bayari pesawatmu. Bisa, itu sudah terbukti. Dan dikatakan di sini adalah jalanku. Sekali lagi, bukanlah jalanmu. Jalan kita bukan jalannya Tuhan. Jalan itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata derek, yang artinya adalah jalan hidup, way of life, dan cara Tuhan bekerja. Betul ya, seringkali kita minta, Tuhan aku mau kesabaran, Tuhan aku mau jadi orang yang sabar, orang yang penuh kasih. Yang Tuhan berikan apa? Masalah. Yang Tuhan berikan apa? Orang yang paling jengkelin, yang paling mengusik hatimu, itu yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena jalan kita bukan jalan Tuhan. Jalan hidup kita yang kita rancangkan tidak seperti yang Tuhan mau. Cara Tuhan bekerja seringkali tidak seperti cara kita bekerja. Kita minta terobosan keuangan, ya pengennya dapat apa? Duit, betul ya? Pengennya dapat uang gitu. Tapi cara Tuhan bekerja seringkali justru apa? Kamu harus menabur. Engkau harus beri makan orang lain. Kamu aja sudah pas-pasan gitu ya. Rasanya nih saya ini sudah pas-pasan Tuhan. Tapi Tuhan masih kasih pesan, ayo kita beri makan orang lain. Di saat kita minta terobosan keuangan. Karena apa? Cara Tuhan bekerja tidak sama dengan cara kita bekerja. Ini kebenaran firman Tuhan ya. Kalau saudara bilang, aku mau hidup dalam greater purpose. Ya ini, salah satu kunci, salah satu jalannya. Ada sebuah desain ilahi,
ada sebuah rancangan ilahi yang Tuhan itu mau, ini yang aku mau jadi dalam hidupmu. Tuhan itu bilang itu, aku mau ini buat hidupmu. Tergantung respon kita. Apakah greater purpose berarti kita harus menjadi penginjil, jadi hamba Tuhan, jadi pengusaha paling kaya? Enggak, saudara, seringkali caranya tidak seperti itu dulu. Enggak seperti itu. Saya mau kasih kesaksian, tadi saya sudah janji. Ada satu orang yang beberapa hari ini saya sembari merenungkan firman Tuhan ini dan sangat memberkati hidup saya. Seseorang ini hidup dalam greater purpose-nya Tuhan. Dia hidup dalam tujuan Tuhan yang lebih besar bagi hidupnya. Kalau di zaman dulu kita punya Rasul Petrus yang menyembuhkan orang sakit. Kita punya banyak tokoh di Alkitab yang punya karunia dan urapan kesembuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyembuhkan orang-orang sakit. Kalau di zaman lebih majunya lagi, lebih kedepannya lagi, ada yang namanya Kathryn Kuhlman, ada yang namanya Smith Wigglesworth, ada pahlawan-pahlawan iman yang punya urapan dan karunia kesembuhan. Di zaman kita sekarang ini, saudara, ada satu orang yang hidup dalam greater purpose melalui urapan dan karunia kesembuhan. Namanya adalah Sam. Wah, keren ya. Namanya Sam. Beliau ini adalah seorang tukang pijat. Mbok Sam. Yang ketawa di sini pasti langganan. Kalau mama saya itu langganan pijat bisa 4 jam, saudara. Saya nggak betah 4 jam ya, maksimal 3. Mama saya bisa 4 jam. Ya, di sini yang ketawa-ketawa, saya ini langganannya Mbok Sam ini. Kenapa saya bilang Mbok Sam ini punya karunia dan urapan kesembuhan? Kenapa? Karena berdasarkan testimoni, bahkan saya sendiri customer review, urat-urat, semua otot-otot yang blended, apa bahasanya kalau kecetet apa semua itu diudari, dipijat kok bisa sampai sembuh tanpa bantuan alat loh. Dan yang ajaib dari Mbok Sam ini, Mbok pijat ini, cuma Mbok pijat loh saudara. Mbok Sam seorang Mbok pijat. Saya tuh kaget, saya udah lama nggak pijat sama beliau. Tapi kemarin saya sudah lama banyak yang kecetet ini perlu dibenerin. Saya minta, mah tolong panggilin Mbok Sam pijat. Saya tuh lupa bagaimana biasanya dia mijet tuh mulainya gimana, caranya gimana, saya lupa, saya gak kepikiran. Tapi kemarin hari Jumat saya pijet tuh saya kaget, saudara. Kenapa? Baru mulai mau pijet loh nih, beliau itu berdoa. Nah, tukang pijat mana lagi, saudara, mau cari merek tempat pijat itu yang terkenal, gak ada. Pijat mulai dengan doa. Nah, beliau itu doa, dia bilang, Tuhan yang urapi, Tuhan yang berikan kesembuhan, pakai tangan ini untuk menyembuhkan. Saudara, Mbok Sam ini bukan hamba Tuhan loh, bukan. Beliau ini Mbok pijat. Tapi beliau mulai kerja, memulai usaha dengan apa? Berdoa. Tuhan yang turunkan kesembuhan, Tuhan yang berikan kesembuhan, urapi Tuhan tangan ini. Saya ini sejujurnya isin, saudara, malu. Kenapa? Saya aja mulai kerja kadang gak doa dulu. Dan saya rasa Mbok Sam ini bukan hanya karena di rumah hamba Tuhan makanya beliau mulai dengan doa, enggak. Ini sudah menjadi sebuah otomatis. Starternya Mbok Sam begitu mijet ya doa. Saudara mau cari di mana lagi? Tukang pijet mulai dengan doa. Kenapa saya bilang Mbok Sam hidup dalam greater purpose? Dia cuma Mbok pijet, tapi punya loh karunia kesembuhan, urapan kesembuhan. Kenapa? Orang cari dia, saudara. Saya itu ya, kalau dengar dari mama saya, jadwalnya Mbok Sam itu hampir mirip sesibuk, bahkan mungkin lebih sibuk dari hamba Tuhan loh saudara. Mau cari jadwal pijet itu wangel, saking rame laris manis Mbok Sam. Lebih dari hamba Tuhan. Waktu selama pijet pun beliau terima beberapa telepon gitu ya. Kenapa Mbok? Ini ada yang mau pijet. Saya tuh minder saudara. Kenapa? Kayaknya jadwal pijet beliau lebih banyak dari jadwal pelayanan saya. Beliau lebih banyak diundang daripada saya.
hanya mbok pijet. Tetapi beliau hidup dalam greater purpose dari Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak pernah minta kita mengembangkan, mengerjakan yang gak ada di tangan kita. Gak mungkin. Tuhan gak pernah minta saudara untuk mengerjakan dan mengembangkan yang tidak ada di tanganmu. Tapi Tuhan akan minta engkau mengerjakan, mengembangkan apa yang ada di tanganmu. Jadi jangan kerjakan dan mengembangkan punya orang lain, saudara. Jangan. Punyamu aja. Punya saudara aja. Apa yang ada di tanganmu? Kalau bahasanya seringkali yang saya dengar dari hamba-hamba Tuhan, yang saya pelajari adalah what's in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Mbok Sam ini yang ada di tangannya adalah kemampuan untuk mijet. Dan selama ini yang lebih ajaibnya lagi ya saudara, makanya saya bilang Mbok Sam lebih dari hamba Tuhan. Biasanya saya kalau ketemu orang setelah sekian lama gak ketemu, rata-rata yang dibahas apa sih yang dibicarakan kalau gak update kehidupan ngomongin orang lain. Nah sesimpel itu. Masih seringkali seperti itu. Budaya kita di Indonesia adalah kalau gak update kehidupan, basa-basi seringkali dan ngomongin orang. Tapi Mbok Sam ini saudara tahu apa yang beliau bicarakan dengan saya? Kebaikan Tuhan, kesaksian hidupnya. Bahkan beliau berkata, saya ini rindu banget setiap kali itu pengen ibadah ketemu Tuhan. Beliau itu dalam seminggu 3 kali ibadah saudara. Bayangkan saya kalah, gak nyampe saya. Beliau punya kerinduan yang sangat besar untuk berjumpa dengan Tuhan. 3 kali ibadah itu beliau tuh gini, ini sudah ya Ci pijetnya nanti sore soalnya saya mau ibadah. Oh ya Mbok, gak saya ganggu kok, aman, pulang ibadah. Yang diceritakan itu kesaksiannya, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan. Saya rasa hari itu malaikat di kamar pijet saya aja sampai duduk dengerin khotbahnya Mbok Sam. Kalau Mbok Sam bisa di sini yang khotbah, Mbok Sam yang khotbah. Kenapa saya aja terberkati sama kesaksian beliau. Beliau sudah 30 tahun lebih. Ya cuma mijet. Setia. Yang apa yang ada di tangannya beliau kembangkan, mijet tok. Cuma mbok pijet loh saudara. 30 tahun lebih. Tapi Tuhan pakai untuk tujuan yang lebih besar. Saudara tahu yang ngundang Mbok Sam itu bukan cuma area Jawa Tengah, enggak. Kemarin beliau bersaksi bahkan sampai orang Samarinda. Itu minta apakah di Samarinda kurang tukang pijet? Saya rasa enggak loh. Tapi yang dicari Mbok Sam. Jadi kalau saudara tanya siapa pahlawan iman di zaman ini, salah satunya adalah Mbok Sam ya. Saudara setelah ini larisi itu Mbok Sam, semoga dapat jadwalnya ya. Saya doakan dapat jadwalnya. Pasti sembuh. Saya ini punya kecetit di sebelah kanan, boyok kanan belakang. Saya udah coba pijet di brand inilah, itulah, gak sembuh-sembuh. Kemarin dengan Mbok Sam hanya 2,5 jam, sembuh loh saudara. Karena apa? Mulai dengan doa. Tuhan yang berikan kesembuhan. Tuhan pakai tangan ini. Saya tuh sampai kadang, saya kalau mau sharing firman aja gak doa sebegitunya gitu. Ini cuma mbok pijet. Jadi kalau saudara itu lebih dari mbok pijet, profesi saudara jauh, guru lah, apalah, saudara punya greater purpose. Mbok pijet aja dipakai Tuhan. Tujuan yang lebih besar. Rancangan Tuhan, jalan Tuhan. Jadi saya mau tanya, retorika ya, jawab di hati saudara masing-masing. Tunggu apa lagi saudara? Mbok pijet, nah, pahlawan iman di zaman ini salah satunya Mbok Sam. Punya karunia kesembuhan, urapan kesembuhan, hidupnya jadi berkat. Keluarganya harmonis gak? Harmonis. Di tengah-tengah pijet cucunya telepon, Mbok mau titip kopi katanya, mau dibeliin. Iya nanti dibeliin. Limpah gak kehidupannya? Limpah. Saya rasa beliau gak kurang-kurang, tidak. Kesehatannya baik gak? Baik saudara. Mbok Sam itu sudah, waktu saya interview kemarin sekitar 70 tahun lebih, masih sehat, mukanya berseri-seri bersinar. Mbok Sam, mbok pijet. Jadi apakah mustahil hidup dalam greater purpose Tuhan? Enggak, tidak mustahil. Banyak contohnya, ada contohnya. Sengaja saya pilih hari ini Tuhan berikan contoh
dari hidup Mbok Sam. Sederhana, tapi bisa. Lalu ada siapa lagi? Kita lihat dalam Alkitab. Ya, mungkin saudara cukup familiar dengan tokoh-tokoh ini. Kita mulai dengan yang paling kiri, Yusuf dengan jubah maha indahnya. Yusuf adalah seorang budak yang menjadi penyelamat sebuah bangsa. Waktu Yusuf menjadi tangan kanan di Mesir mengelola lumbung pangan dunia, yang datang itu bukan hanya bangsa Mesir dan bangsa Yahudi, tidak, tapi dari seluruh dunia datang ke Mesir untuk beli makan dari Yusuf. Dari budak, dari seseorang yang dibuang sama keluarganya, dihianati sama keluarganya, pernah masuk penjara, tapi Tuhan bisa pakai menjadi penyelamat sebuah bangsa. Next ada Musa. Kita lihat ini momen epik, paling epik dalam hidup Musa. Salah satunya adalah membelah Laut Merah. Musa itu siapa sih? Dari seorang pengembara. Pengembara itu bukan kayak cuma traveling ya. Enggak, Musa itu harus di padang gurun. Setelah dia melakukan sebuah kesalahan di Mesir, dia harus keluar dari Mesir menjadi pengembara di padang gurun. Gak ada tujuan hidup. Kalau di zaman dulu, di tradisi zaman dulu, pengembara itu artinya seseorang yang tidak diterima bahkan dalam masyarakat, dalam lingkungan. Tapi Tuhan pakai seorang pengembara ini yang Musa mungkin lihat, itu pengasingan. Tapi Tuhan lihat itu adalah masa persiapan. Tuhan pakai Musa menjadi apa? Pembebas sebuah bangsa. Musa. Lalu ada next, ini saya sangat suka satu tokoh ini, Ruth. Ruth ini saudara, dari kehilangan menjadi berkelimpahan. Greater purpose itu dalam hidupnya adalah berkelimpahan. Kenapa saya bisa bilang kehilangan? Ruth bukan hanya kehilangan suaminya, Ruth bukan hanya kehilangan hartanya, Ruth bukan hanya kehilangan keluarganya, tapi bahkan Ruth itu kehilangan identitasnya. Dia seorang Moab, harus pergi dari bangsanya, dari rumahnya, dari, saya gini, kalau bisa diilustrasikan zaman sekarang, dari keluarganya aja udah dicoret. Karena dia milih ikut Naomi. Sudahlah kehilangan suami, kehilangan keluarga, masih suruh ikut mertua yang pahit. Miskin lagi. Mending kalau mertua pahit agak kaya raya. Ini miskin. Ruth itu kehilangan semuanya. Tapi yang Tuhan lihat, rancangan Tuhan, jalan Tuhan adalah kamu akan menjadi orang yang limpah. Bahkan mencetak sejarah. Yesus pun lahir dari keturunan Ruth. Bayangkan. Ruth berkelimpahan dalam apa? Bukan hanya soal penghidupan, keperluan penghidupan, tidak. Dapat suami kaya raya, juragan, Boas ya. Kurang apa enggak? Keluarganya dipulihkan, hidupnya limpah dari seorang yang kehilangan. Next ada Daud. Kita sama-sama tahu, saya yakin saudara pun sangat familiar dengan kisah Raja Daud. Dia dari anak yang ditolak ayah dan ibunya. Tertulis dalam Mazmur 27 ayat 10, Daud sendiri yang berkata, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Jadi saya bisa rangkum bahwa kisah hidupnya, dia memang anak yang ditolak, tidak diingini, dibuang kalau bisa dibilang. Dia bukan pilihan pertama, dia bungsu yang direndahkan sama ayahnya sendiri. Ayahnya gak bisa lihat ada sesuatu yang bervalue, berharga dalam hidup Daud. Bukan pilihan pertama. Bukan anak sulung, dibuang. Tapi Tuhan lihat greater purpose-nya apa? Raja yang dicintai Tuhan dan rakyatnya. Tujuan Tuhan yang lebih besar dalam hidup Daud bukan hanya jadi raja, enggak. Kamu memegang tahta pemerintahan, aku mengokohkan kerajaanmu. Itu yang Tuhan buat. Greater purpose-nya adalah menjadi raja yang dicintai Tuhan dan rakyatnya. Next kita lihat ada Esther. Kita sama-sama tahu Esther juga yatim piatu. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, dipercayakan kepada omnya istilahnya. Dan dia adalah minoritas. Bangsanya minoritas di zaman itu. Tapi Tuhan pakai menjadi penyelamat bangsa juga.
dan juga ratu yang mencetak sejarah. Kita tahu sama-sama kisah ini di mana dia pertaruhkan nyawanya. Gak ada saudara, di Alkitab tidak tertulis lagi ada ratu yang seperti ini, gak ada. Hanya dia satu-satunya yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan sebuah bangsa dari anak yatim piatu, minoritas. Greater purpose-nya sangat luar biasa. Next ada Petrus. Ini saya juga sangat suka Petrus kisahnya. Kenapa? Saya bisa rangkum Petrus ini adalah seorang pengecut. Kenapa? Dia sangkal Tuhan 3 kali. Gak ada murid lain yang begitu. Petrus doang. Sangkal Tuhan 3 kali. Gak mengakui Tuhan yang bahkan itu begitu dekat dengan dia loh. Selama Tuhan hidup, selama Yesus hidup. Dari orang yang seperti itu saudara, greater purpose Tuhan apa buat hidupnya? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku. Dari orang yang seperti itu loh, yang Tuhan lihat rancangan jalan Tuhan buat hidup Petrus adalah kamu adalah batu karang dan gerejaku aku dirikan di atasmu. Petrus juga adalah salah satu rasul yang akhirnya matinya itu martir saudara, disalib terbalik. Dari seorang pengecut, greater purpose-nya adalah rasul kesembuhan, adalah batu karang gereja. Itu Petrus. Terakhir ada Paulus. Masih banyak sebenarnya tokoh Alkitab, tapi saya coba rangkum yang kurang lebih mungkin seringkali kita ini alami juga dalam hidup. Kalau mereka punya harapan, kita pun punya harapan. Paulus, kita sama-sama tahu Paulus adalah seorang penganiaya. Bahkan kematian Stefanus di Alkitab salah satunya disebabkan juga oleh Saulus. Saat itu dia masih Saulus. Tapi dari seorang penganiaya, Tuhan jadikan greater purpose-nya adalah rasul bangsa-bangsa. Pelayanan Paulus tidak hanya di areanya, di daerahnya, tidak, tapi sampai bangsa-bangsa. Dan yang di sini saya mau tekankan buat saudara adalah masa lalu seseorang, masa lalu saudara dan saya tidak bisa membatalkan greater purpose Tuhan dalam hidupmu. Amin. Sekali lagi ini sangat penting untuk kita alam bawah sadar kita ini paham, masuk, sehingga iblis gak bisa lagi tipu, gak bisa lagi bohongi saudara. Masa lalu saudara dan saya tidak bisa membatalkan greater purpose Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ada contohnya siapa? Paulus. Ini tokoh-tokoh yang hidup nyata menjalani kehidupan sama seperti kita, hanya beda zaman aja. Bisa kok. Dan setelah itu sekarang giliran siapa sih next? Iya, saya suka emoticon ini akhirnya bisa saya pakai bukan untuk menghakimi tapi untuk bilang giliran siapa sekarang saudara? Yes, giliran saudara, bilang sama dirimu, giliran saya sekarang. Giliran saya, bilang sama kanan kirimu, giliranmu sekarang, giliranmu. Akhirnya saya bisa pakai emoticon ini ya. Untuk apa? Ayo bangkit saudara. Tadi Mas Endra sudah dengar berapi-api bilang bangkit. Ayo bangkit. Tuhan tuh gak minta saudara bisa jadi besar dulu, jadi hebat. Enggak. Tuhan hanya mau pandang aku, bangkit nak, bangkit. Aku punya greater purpose dalam hidupmu. Amin. Kita akan tutup dengan ayat ini yang saya sangat suka. Ini adalah salah satu ayat yang menjadi pegangan hidup saya. Kejadian 50 ayat 20. Karena ini spesial saya akan bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Ini adalah perkataan dari Yusuf saat akhirnya dia rekonsiliasi dengan saudara-saudaranya. Dia bilang, memang kamu, iya
betul, saya nggak bisa sangkal. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Iblis bisa mereka-rekakan yang jahat terhadap hidup kita. Tetapi saudara, yang digarisbawahi adalah tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Boleh saudara saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau baca ayat ini biar ini jadi iman saudara, jadi rema buat hidupmu, jadi kekuatan buat hidupmu. Siap? Ya, siap. Saya dengar suaranya dari roh. Siap ya. Kita baca Kejadian 50 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sekali lagi saudara, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Mari saudara kita sembah Tuhan. Saya boleh minta tim pujian penyembahan.